Berikut ini cara membuka rekening BCA secara online atau cara daftar rekening BCA secara online dan menggunakan HP aja ya. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama teman-teman harus download terlebih dahulu aplikasi BCA Mobile. Kalian bisa download di Play Store ataupun di App Store ya. Nah, kalian tulis aja di sini BCA Mobile. Nah, seperti ini. Jadi kalian silahkan download atau unduh aplikasinya, kemudian kalau udah langsung dibuka aja. Nah, di sini kalau membutuhkan perizinan, teman-teman silahkan klik izinkan ya. Lalu klik izinkan aja. Nah, kemudian di sini karena kita belum memiliki rekening, jadi langsung aja kita klik di bagian buka rekening baru. Nah, di sini teman-teman langsung saja klik di bagian tetap di BCA Mobile. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan swipe atau usap ke samping. Lalu klik lanjut. Nah, di sini teman-teman silahkan sediakan KTP ya, teman-teman ya. Kemudian NPWP jika ada. Kemudian teman-teman isi data diri. Selanjutnya teman-teman melakukan video call dengan CS-nya BCA. Kemudian aktifkan mobile dan internet banking untuk kemudahan transaksi. Kemudian yang terakhir yaitu teman-teman harus melakukan setoran awal ya. Nah, di sini langsung saja kita klik mulai. Nah, apakah Anda sudah memiliki rekening BCA saat ini? Jawabnya tidak ya. Lalu klik lanjut. Nah, di sini ada pilihan produk tabungan yang bisa kita pilih ya, teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama ada tahapan, kemudian tahapan ekspresi, kemudian tahapan goal. Nah, di sini berbeda-beda ya, teman-teman ya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa klik untuk membaca. Nah, ini dia tentang produk, kemudian ada ketentuan, kemudian ada jenis kartu ya. Nah, di sini teman-teman silahkan baca-baca aja perbedaannya, kalian mau yang mana. Nah, biasanya yang saya ketahui tahapan ini dia biasanya lengkap ada buku tabungan, kemudian kartu ATM, bisa mengaktifkan mobile banking. Kemudian yang tahapan ekspresi ini itu biasanya dia tidak ada buku tabungan ya. Setoran awalnya itu biasanya lebih murah, biasanya hanya 50.000 aja. Kemudian kalau tahapan goal ini biasanya untuk para pebisnis ya, teman-teman ya. Kalau ekspresi ini lebih ke anak muda ya. Nah, di sini saya pilih yang tahapan yang pertama aja. Untuk lebih detail teman-teman bisa baca ya teman-teman ya untuk informasi produknya. Di sini saya pilih yang tahapan, lalu kita klik lanjut. Nah, di sini pastikan teman-teman memiliki pulsa di nomor HP kalian ya teman-teman ya. Karena proses ini akan dikenakan biaya. Jadi teman-teman yang di kartunya tidak ada pulsa, teman-teman harus mengisi pulsa terlebih dahulu. Nah, di sini langsung saja klik kirim kalau udah. Nah, lalu di sini teman-teman silahkan langsung klik di bagian kirim. Nah, di sini kita dibawakan ke SMS ya. Kita klik kirim. Nah, kemudian di sini kami mendeteksi permintaan akses baru BCA Mobile dari perangkat Anda. Nah, langsung aja di sini teman-teman kembali ke bagian yang tadi. Nah, sekarang di sini kita diminta untuk membuat kode akses ya, teman-teman ya. Buat kode akses, pastikan untuk selalu mengingat kode akses Anda. Kode akses ini digunakan untuk masuk kembali ke menu buka rekening baru dan MBCA ya. Nah, jadi di sini kita buat terlebih dahulu kode akses kita ya, teman-teman ya. Nah, untuk kode akses bisa kita kombinasikan huruf dan angka. Nah, di sini untuk kode aksesnya itu harus 6 karakter, huruf, dan angka ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita buat terlebih dahulu kode akses kita. Cuma 6 karakter aja. Kalian bisa gabungkan huruf dan angka. Nah, setelah teman-teman membuat kode aksesnya, di sini sudah 2 kali ya, konfirmasi dengan kode akses yang sama. Lalu teman-teman klik lanjut. Nah, di sini siapkan dokumen yang diperlukan untuk pembukaan rekening. Yang pertama KTP, kemudian yang kedua kalian rekam foto selfie ya, teman-teman ya. Kemudian tanda tangan, kemudian NPWP jika ada. Nah, sekarang kita pilih yang pertama terlebih dahulu KTP. Kalian sediakan KTP kalian.
Nah, di sini kemudian teman-teman silakan klik saat aplikasi digunakan ya. Nah, di sini teman-teman silahkan ambil foto KTP kalian. Nah, di sini setelah kalian memasukkan foto KTP kalian, nanti akan muncul data pribadi kalian sesuai dengan KTP. Kemudian untuk data yang lainnya perlu kalian isi secara manual, yaitu provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan kode pos itu harus isi manual ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah teman-teman mengisi semua data sesuai dengan KTP, kalian centang di bagian data sudah sesuai dengan KTP elektronik. Lalu teman-teman klik lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu rekam atau foto selfie ya. Nah, di sini teman-teman tidak boleh menggunakan kacamata, kemudian masker, kemudian dipastikan berada di tempat terang ya. Hadapkan wajah ke depan kamera. Posisikan kepala Anda hingga memenuhi garis bingkai. Nah, lalu kita klik lanjut. Lalu kita klik mulai mengambil gambar. Kemudian setelah teman-teman mengambil foto selfie, teman-teman langsung klik lanjut. Nah, lalu kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tanda tangan. Foto tanda tangan Anda di atas kertas ya teman-teman ya. Di sini pastikan teman-teman membuat tanda tangan kalian di atas kertas yang putih ya. Lalu kita klik tanda tangan. Nah, sekarang kita ambil fotonya ya teman-teman ya. Setelah kita tanda tangan kertasnya, lalu kita fotokan. Pastikan tanda tangan sama dengan KTP elektronik. Kemudian pastikan tanda tangan tidak terpotong, terlihat jelas, serta tidak buram ya. Nah, di sini saya ambil fotonya terlebih dahulu. Kemudian kalian centang di sini, kemudian klik lanjut. Nah, di sini NPWP teman-teman bisa masukkan jika ada NPWP, jika tidak ada langsung saja klik lanjut. Nah, di sini teman-teman silakan lengkapi informasi tentang diri kalian ya. Nah, di sini status perkawinan kalian sesuaikan aja, kemudian agama, kemudian nama gadis ibu kandung. Nah, setelah teman-teman mengisi informasi ini, teman-teman langsung aja centang di sini lalu klik lanjut. Kemudian di sini tujuan membuka rekening, terserah kalian mau apa, kita sesuaikan aja ya teman-teman ya. Kemudian sumber penghasilan, kemudian pendapatan per tahun, teman-teman silahkan sesuaikan aja. Kemudian pekerjaan, di sini banyak sekali pilihan pekerjaan, teman-teman silahkan pilih aja ya. Nah, kemudian di sini teman-teman silahkan centang di sini, lalu klik lanjut. Nah, di sini kita lengkapi untuk informasi tentang pekerjaannya ya teman-teman ya. Jika ada, kalian bisa diisi di sini. Nah, kalau udah langsung klik lanjut. Nah, di sini ada 3 pilihan jenis kartunya ya teman-teman ya. Ada platinum, kemudian gold, dan blue. Nah, perbedaannya yaitu terletak pada limit transfer dan biaya admin per bulan. Nah, untuk yang platinum itu limit transfernya 100 juta rupiah, kemudian biaya adminnya 19.000 per bulan. Kemudian untuk yang gold itu limit transfernya antar BCA 75 juta, kemudian biaya adminnya 16.000. Kemudian untuk yang blue itu limit transfernya 50 juta, kemudian biaya adminnya Rp 14.000 per bulan. Nah, di sini teman-teman silahkan pilih mau pakai yang mana. Nah, di sini setelah teman-teman memilih jenis kartunya, lalu teman-teman silahkan masukkan email, kemudian kalau udah lalu klik lanjut. Nah, di sini pilih cabang BCA di mana rekening Anda akan didaftarkan. Nah, transaksi dan administrasi dapat dilakukan di cabang BCA manapun ya. Nah, jadi di sini saya pilih sesuai dengan di daerah saya aja. Nah, kita pilih kota. Nah, agar lebih cepat langsung aja di sini kalian cari. Kemudian pilih kecamatan. Nah, kemudian teman-teman silahkan pilih kantor cabang yang tersedia sesuai dengan daerah kalian ya. Lalu klik lanjut. Nah, di sini kalau ada kode referral, teman-teman bisa masukkan kode referral. Nah, jika tidak ada, kalian bisa klik lanjut. Nah, di sini teman-teman silahkan cek kembali informasi yang kalian isi tadi ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau informasi yang kalian isi tadi ada yang tidak tepat, teman-teman masih bisa untuk mengubahnya. Nah, setelah teman-teman
memastikan semua informasinya benar, teman-teman kemudian scroll ke bawah di sini, lalu kalian centang aja di bagian ini, centang semua. Nah, di sini kita tunggu sebentar. Nah, lalu kita gulir ke bawah. Kemudian klik setuju. Kemudian di bagian yang bawahnya lagi kita centang. Kemudian gulir ke bawah lagi. Lalu klik setuju, kemudian di bagian bawahnya lagi kita centang lagi. Nah, sekarang kita centang saja, nggak perlu klik setuju, langsung dicentang semua ya teman-teman ya. Kemudian lalu klik lanjut. Nah, di sini sekarang sudah masuk ke tahap video call ya. Nah, sekarang kita siapkan fisik kartu, KTP elektronik, kemudian pastikan internet stabil, kemudian lakukan video call sekitar 5 menit dengan CS BCA ya. Layanan tersedia mulai pukul 6 sampai dengan 10 malam ya, pukul 6 pagi sampai 10 malam. Kemudian langsung saja di sini saya video call terlebih dahulu dengan CS BCA. Dan jangan lupa teman-teman pastikan sudah menyediakan KTP-nya ya. Nah, di sini tadi saya sudah selesai melakukan video call dengan customer service dari pihak BCA. Itu ditanya yang berkaitan dengan informasi pribadi yang kita isi tadi ya teman-teman ya, seperti nama ibu kandung, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya ya. Nah, itu untuk video callnya kurang lebih sekitar 5 menit aja ya teman-teman ya. Nah, sekarang rekening sudah berhasil dibuka ya teman-teman ya, jadi kita tinggal mengaktifkan mobile banking atau aktivasi mobile bankingnya. Nah, di sini ada nomor rekening, kemudian nomor kartu. Di sini kita sensor ya, teman-teman ya. Kemudian cabang rekening terdaftar. Langsung saja di sini teman-teman klik aktivasi mobile banking. Nah, selanjutnya di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah. Di sini ada syarat dan ketentuannya ya. Kita gulir ke bawah. Lalu klik setuju. Nah, di sini teman-teman silahkan buat PIN kalian. Jadi PIN ini digunakan untuk setiap kali kita melakukan transaksi harus menggunakan PIN ya. Nah, PIN-nya yaitu 6 digit angka. Di sini kita buat 2 kali ya, teman-teman ya, dengan PIN yang sama. Di sini saya buat terlebih dahulu untuk PIN MBCA saya. Nah, di sini setelah teman-teman membuat PIN, langsung saja teman-teman klik lanjut. Nah, di sini internet banking telah aktif. Saat ini Anda mendapatkan layanan informasi mutasi rekening di internet banking. Untuk mendapatkan layanan transaksi lainnya, kunjungi cabang BCA terdekat. Nah, di sini ada user ID internet banking ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa screenshot atau dicatat barangkali nanti ini dibutuhkan ya. Nah, sekarang kita keluar dari bagian ini, kita tekan X di bagian pojok kanan atas. Nah, sekarang kita sudah berhasil melakukan pendaftaran rekening BCA ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke aplikasi BCA Mobile. Nah, di sini teman-teman nanti bisa melihat nomor rekening kalian dan kalian juga bisa langsung melakukan pengisian saldo ya. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ya, teman-teman ya, ke aplikasi BCA Mobile. Nah, di sini teman-teman langsung saja klik di bagian MBCA. Kemudian di sini teman-teman silahkan masukkan kode akses yang teman-teman buat di awal pada saat pendaftaran tadi ya. Nah, di sini saya masukkan terlebih dahulu untuk kode akses saya. Nah, kalau sudah dimasukkan, teman-teman langsung saja klik di bagian login. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita sudah masuk ke aplikasi BCA Mobile. Dan teman-teman di sini kita langsung masuk ke bagian home atau beranda ya. Nah, untuk melihat nomor rekening, teman-teman bisa klik di bagian M-Info. Lalu di sini bisa klik di bagian info saldo. Nah, di sini ada nomor rekening kita di bagian jumlah saldo kita ya, teman-teman ya. Nah, di sini masih kosong. Sebenarnya saya sudah melakukan pengisian saldo ya, teman-teman ya. Tadi saya coba mengisi 50.000. Memang uangnya sudah masuk ke rekening saya, cuman dia tidak muncul di bagian nominal ini karena itu termasuk dalam saldo yang mengendap ya. Nah, tadi saya pilih yang tahapan biasa, itu saldo mengendapnya 50.000.
Jadi setiap tahapan itu berbeda-beda ya teman-teman ya untuk saldo mengendapnya. Nah, di sini kalau kalian heran mengapa saldonya berkurang atau hilang 50.000, itu karena saldo mengendapnya di Bank BCA ada 50.000 ya teman-teman ya. Jadi dia tidak hilang. Nah, di sini kita bisa melihat nomor rekening kita di bagian yang ini. Nah, lalu kita klik OK. Kemudian kalau kalian ingin melihat mutasi rekening atau transaksi, riwayat transaksi uang masuk, bisa di bagian ini, mutasi rekening, lalu klik di bagian send ya. Kemudian masukkan PIN kalian. Lalu di sini kita klik OK. Nah, di sini tadi saya sudah melakukan pengisian saldo dengan mentransfer ke rekening saya ya, teman-teman ya. Nah, 50.000, tetapi di bagian yang kita cek saldo tadi itu tidak ada ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya di sini teman-teman sudah bisa melakukan transaksi ya, teman-teman ya. Apabila kalian sudah mengisi saldo, itu teman-teman bisa melakukan transaksi walaupun kalian tidak memiliki kartu ATM BCA ya. Nah, jadi kalian bisa menggunakan fitur ini, cardless. Nah, di sini kalian bisa tarik tunai, kemudian bisa setor tunai, kemudian bisa ke cabang atau ke tellernya ya, teman-teman ya. Kemudian apabila teman-teman ingin mengambil kartu fisik atau kartu ATM BCA, itu teman-teman bisa kunjungi kantor cabang BCA terdekat ya teman-teman ya. Nah, untuk mengambil kartu ATM dan buku tabungan itu bisa di kantor cabang BCA manapun di seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan teman-teman bisa memilih untuk kantor cabang yang terdekat ya. Nah, jadi apabila teman-teman ingin mengambilnya, teman-teman langsung saja ke kantor cabang, kemudian teman-teman silahkan temui pegawai yang ada di sana, baik Sapam ataupun yang lainnya. Itu teman-teman langsung katakan aja kalian ingin mengambil kartu ATM BCA ya teman-teman ya. Kalian bilang kalian sudah melakukan pendaftaran secara online. Nah, pastikan kalian ke sana membawa KTP asli. Nah, di sini harus menggunakan yang asli ya, tidak bisa menggunakan KTP fotokopi. Kemudian kalian silakan bawa uang tunai. Uang tunai ini mana tahu nanti pada saat kalian ingin membuat buku tabungan itu dibutuhkan uang untuk melakukan setoran ya. Nah, jadi teman-teman siap-siapkan aja uang tunai, mana tahu nanti dibutuhkan ya. Kemudian teman-teman silakan bawa HP yang teman-teman gunakan pada saat pendaftaran rekening BCA-nya ya. Nah, nanti kalian langsung aja ke sana dan minta bantuan dari staf atau pegawai yang ada di kantor cabang BCA ya. Nah, nanti kalian pasti akan dibantu oleh mereka ya. Oke, teman-teman, itu saja untuk informasi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar video ini. Jangan lupa untuk share, kemudian komen yang positif, kemudian teman-teman bisa bantu subscribe channel ini agar terus berkembang dan makin semangat untuk membuat konten lainnya ya. Oke teman-teman, sekian saja, sampai jumpa di video berikutnya.